Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 Desain dan Analisis Algoritma akan mempresentasikan proyek dari kami yang berjudul Implementasi dan Analisis Algoritma Desatur dan Backtracking untuk Penjadwalan Tanpa Konflik dengan subjudulnya Studi Kasus pada Penjadwalan Kelas Mahasiswa Semester 2023-2024. Dengan kami kelompok 10 yang beranggotakan saya Geza Yuni Maura, NIM terakhir 058, dengan rekan saya Zulaika Fadilah Handini, NIM 182, dan Kezia Joy Sisilia Sibarani, NIM 191. Yang pertama, pendahuluan. Penjadwalan kelas tanpa konflik merupakan tantangan dalam pendidikan yang melibatkan alokasi ruang, ketersediaan dosen, dan waktu yang sesuai. Masalah ini menjadi semakin kompleks dengan keterbatasan sumber daya dan kebutuhan untuk menghindari konflik antara kelas yang saling bersinggungan. Rumusan masalah dalam penilaian kami adalah bagaimana merancang algoritma yang dapat menghasilkan penjadwalan kelas secara efisien dan optimal tanpa konflik dengan mempertimbangkan kompleksitas hubungan antar kelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan distribusi jadwal yang adil dan mengurangi gangguan operasional. Algoritma desatur atau degree of saturation dipilih karena efisiensinya dalam pewarnaan graf, sedangkan algoritma backtracking menawarkan fleksibilitas pencarian solusi optimal. Penelitian ini mengimplementasikan dan menganalisis kedua algoritma untuk mengevaluasi kinerja mereka dalam konteks penjadwalan kelas. Selanjutnya, dataset yang kami gunakan. Pada dataset ini terdiri dari 6 kolom dan 57 baris. Bisa di-scroll ke yang mana pada kolom pertama memuat kelas, kemudian kolom kedua mata kuliah, kolom ketiga dosen, kolom keempat ruang kelas, kolom kelima hari perkuliahan, dan kolom terakhir atau kolom keenam waktu perkuliahan. Kemudian visualisasi graf awal ini menampilkan Nah, pada visualisasi awal ini menampilkan setiap notes yang memuat kelas, mata kuliah, hari, dan waktu perkuliahan. Warna yang digunakan pada notes ini untuk membedakan hari pelaksanaannya. Seperti pada contoh yang tertera ini, hari Jumat ditampilkan dengan warna notes ungu, kemudian hari Kamis ditampilkan menggunakan warna kuning, dan hari Selasa ditampilkan dengan warna hijau. Untuk hari Rabu ditampilkan warna merah, dan hari Senin ditampilkan dengan warna biru. Nah, pada visualisasi ini masih belum terlihat konflik yang ada pada dataset tersebut. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Zulaika Fadila. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait algoritma yang kita gunakan yang pertama, yaitu algoritma desatur. Jadi code ini yang pertama, tahap awalnya adalah membaca file dataset kita, yaitu dataset_daa.csv. Lalu tahapan awal adalah inisialisasi graf, representasi graf, di mana graf konflik dibangun dengan simpul atau node yang mempresentasikan setiap jadwal kuliah yang mencakup informasi kelas. Di sini ada kelas, mata kuliah, hari, dan waktu. Lalu ada sisi atau edge ditambahkan antara simpul-simpul yang memiliki konflik. Seperti di sini ada constraint 1 if pertama yaitu ketika dosen yang sama mengajar pada waktu yang sama. Constraint kedua yaitu ketika ruang yang sama digunakan pada waktu yang sama. Dan yang ketiga adalah kelas yang sama yang memiliki jadwal mata kuliah berbeda pada waktu yang sama. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi desatur coloring, def desatur coloring. Di sini adalah penerapan algoritma desatur, yaitu tahapan utama inisialisasinya. Yang pertama, sebuah dictionary colors di sini digunakan untuk menyimpan warna setiap simpul. Lalu derajat simpul dihitung menggunakan graph degree untuk menentukan prioritas pewarnaan. Simpul diurutkan, short notes diurutkan berdasarkan derajat dalam urutan menurun. Simpul derajat yang tertinggi diproses lebih awal untuk mengurangi potensi konflik.
Lalu pewarnaan dilakukan dengan memilih warna terkecil yang belum digunakan oleh tetangga simpul, background color. Lalu hasil akhirnya, return color, dictionary colors berisi setiap simpul sebagai kunci dan warna yang digunakan sebagai nilai. Lalu di sini ada code node color sama dengan Desautter coloring. Ini adalah untuk pengaplikasian algoritma Desautter. Algoritma diterapkan pada graf konflik yang menghasilkan warna unik untuk setiap simpul. Lalu scroll ke bawah, ada visualisasi graf menunjukkan bahwa setiap node mempresentasikan jadwal kuliah yang mencakup kelas, mata kuliah, hari, dan waktu. Warna pada node mencerminkan slot waktu yang akan dialokasikan. Lalu ada age, di sini menunjukkan konflik antara dua node. Proses visualisasinya adalah mapping warna, color map. Pewarnaan numerik dikonversi menjadi warna visual menggunakan pustaka Matplotlib (PLT). Lalu graf konflik bebas, tidak ada dua node yang terhubung memiliki warna yang sama untuk memastikan tidak ada konflik dalam jadwal. Lalu hasil dari pewarnaan tadi akan menunjukkan bahwa jadwal mana yang memiliki konflik dan akan disimpan ke alkonflik.csv. Lalu untuk visualisasinya, visualisasi conflict free schedule graph with Desautter coloring. Di sini setiap node mempresentasikan satu jadwal kuliah yang berisi kelas, mata kuliah, hari, dan waktu. Warna pada setiap node menunjukkan pewarnaan graf menggunakan algoritma Desautter. Pewarnaan ini memastikan bahwa jadwal yang berbagi konflik tidak memiliki warna yang sama. Jadi ketika ada node yang memiliki konflik, jadi warnanya itu dibedakan. Lalu di sini edge atau garis penghubungnya menunjukkan adanya konflik jadwal di antara mereka. Di sini ada contohnya, node pertama itu menunjukkan jadwal 2023E, mata kuliah KID, hari Rabu, jam 9.30 sampai jam 12. Memiliki konflik kesamaan ruang yang ditunjukkan oleh edge atau garis penghubungnya. Memiliki konflik dengan 2023D, mata kuliah PSD, hari Rabu, jam 9.30 sampai 12 dengan node warna biru tua. Hal ini menunjukkan bahwa jadwal ini berada di kelas yang sama tetapi memiliki mata kuliah berbeda di waktu yang bersamaan. Dari hasil algoritma Desautter ini memiliki keefektifan untuk mendeteksi konflik jadwal berdasarkan 3 jenis konflik utama yang kita ambil, yaitu same class, same teacher, dan same room. Konflik ini teridentifikasi melalui analisis hubungan antar node yang dihubungkan dengan edge dalam graf penjadwalan. Dengan penggunaan algoritma Desautter ini, kita dapat mengetahui jadwal mana yang memiliki konflik dengan jadwal yang lain. Pada akhirnya, konflik disimpan ke dalam file CSV. Di sini ada kolom node 1, node 2, kelas 1, mata kuliah 1, kelas 2, mata kuliah 2, dan konflik type. Di sini node 1 menunjukkan pada baris pertama memiliki konflik dengan node 2, yaitu baris ketiga, yang memiliki konflik type same class. Selanjutnya ada baris kedua yang memiliki konflik dengan baris ke-20 yang memiliki konflik type same teacher. Begitupun seterusnya. Jadi pada akhirnya algoritma Desautter ini adalah secara efektif melihat dan memvisualisasikan jadwal mana yang memiliki konflik dengan jadwal yang lain. Selanjutnya, algoritma kedua yang digunakan dalam proyek kami yaitu algoritma backtracking. Yang pertama, membaca dataset dari file dataset daa.csv. Dan di sini kami menampilkan daftar semua hari dan waktu yang tersedia. Untuk hari yang tersedia itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Untuk waktu yang tersedia jam 7 sampai setengah 10 sampai jam 12, dan jam 1 sampai jam setengah 4.
Hari dan waktu yang tersedia ini akan digunakan oleh algoritma backtracking untuk melakukan penjadwalan ulang. Selanjutnya ada fungsi untuk memeriksa konflik. Yang pertama, fungsi ini akan memeriksa konflik ruang di mana ada dua kelas yang menggunakan ruang yang sama pada hari dan waktu yang bersamaan. Lalu yang kedua untuk mengecek konflik dosen pada waktu dan hari yang sama. Dan yang ketiga, mengecek konflik kelas atau mata kuliah berbeda yang berada pada kelas di waktu dan hari yang bersamaan. Fungsi ini akan memeriksa apakah terjadi ketiga konflik tersebut. Jika iya, akan return true, dan jika tidak akan false. Lalu ini adalah algoritma backtracking untuk melakukan penjadwalan ulang. Fungsi ini bekerja untuk menjadwalkan kelas per barisnya dengan menggunakan atau mengombinasikan kombinasi hari, waktu, dan ruang yang tersedia. Sebelumnya itu, dia akan mengecek apakah ada konflik atau tidak. Jika tidak ada konflik, maka akan masuk ke schedule successfully. Dan jika ada konflik, akan memunculkan value errors dengan pesan tidak dapat menjadwalkan kelas tanpa konflik. Kombinasi hari, waktu, dan ruang tanpa konflik tadi akan disimpan ke dalam schedule classes. Di mana schedule dataset yang berisi schedule classes itu akan membuat file baru dengan nama dataset tanpa konflik CSV. Dan untuk visualisasinya, nanti setiap notes akan berisi informasi kelas, mata kuliah, dosen, ruang, hari, dan waktu. Nanti setiap notes-nya akan memiliki warna yang sama, yaitu sky blue. Di sini ditampilkan semua notes yang berisi informasi kelas, mata kuliah, dosen, ruang, hari, dan waktu. Setiap notes-nya itu memiliki warna yang sama, yaitu sky blue, dan setiap notes tidak memiliki edges atau garis penghubung, yang artinya algoritma backtracking telah berhasil melakukan penjadwalan ulang tanpa konflik ruang, konflik dosen, maupun konflik mata kuliah yang sama. Ini adalah hasil file dari algoritma backtracking. Bisa dicek, tadi hasil dari desatur itu yang mengidentifikasi adanya konflik seperti pada baris pertama dan baris ketiga. Konfliknya itu awalnya same class atau ruang yang sama. Dengan algoritma backtracking telah melakukan penjadwalan ulang. Ini baris ke-0, dimulai dari baris ke-0, dan ini baris pertama yang tadinya mengalami konflik. Lalu ini baris ketiga yang tadinya mengalami konflik. Nah, baris pertama dan baris kedua itu tadi mengalami konflik karena berada di hari dan waktu yang bersamaan. Namun, dengan algoritma backtracking, mereka dilaksanakan di ruang satu, namun di hari yang berbeda, yaitu untuk baris pertama diubah harinya menjadi Senin jam setengah 10 sampai jam 12. Kalau di baris ketiga ini menjadi Selasa jam 7 sampai setengah 10. Sehingga konflik ruang tadi bisa dihilangkan oleh algoritma backtracking. Perbandingan algoritma desatur dan backtracking. Untuk efisiensi waktu, algoritma desatur lebih efisien dibandingkan backtracking karena kompleksitasnya yang polinomial, terutama dengan optimalisasi yang menggunakan struktur data tambahan. Sebaliknya, backtracking memiliki kompleksitas eksponensial yang membuatnya kurang efisien untuk graf dengan jumlah simpul yang besar. Lalu untuk kualitas solusi, backtracking menjamin menemukan solusi optimal karena mengeksplorasi semua kemungkinan. Desatur sebagai algoritma heuristik mungkin tidak selalu menghasilkan solusi optimal, tetapi memberikan solusi yang mendekati optimal dengan waktu komputasi yang lebih singkat. Jadi perbedaan utamanya itu, kalau algoritma desatur, ia membantu mengidentifikasi adanya konflik dengan memberikan warna nodes yang berbeda untuk konflik yang ada. Jadi jika ada nodes yang mengalami konflik same room, same class, ataupun same teacher, warna nodes-nya itu akan berbeda dan akan dihubungkan dengan edges. Jadi dia membantu memvisualisasikan nodes sebagai identifikasi adanya konflik. Tetapi kalau backtracking, dia membantu memvisualisasikan setiap nodes dan juga melakukan penjadwalan ulang tanpa konflik. Jadi backtracking lebih menjamin menemukan solusi optimal karena dia mengeksplorasi semua kemungkinan, tetapi algoritma desatur hanya mengidentifikasi konflik yang terjadi. Sekian presentasi dari kelompok
Kami kurang lebihnya mohon maaf. Warahmatullahi wabarakatuh.